ini. Makanya dari Abah Yai sendiri kan memberi program menuju 1 miliar santri Amsilati, pengguna Amsilati. Makanya setiap santri yang pernah belajar Amsilati itu paling tidak 1 orang itu harus mengajarkan Amsilati ke 10 orang berikutnya. Nah, karena ngajar ini sebenarnya panggilan jiwa kita sendiri. Ada orang ngajar itu motivasinya pengen biar tidak nganggur. Nomor 2 ada yang pengen dianggap sudah jadi guru. Ini momen paling membuat saya merinding, Yai. Amin. Dan saya perhatikan Yai sampai agak berkaca-kaca itu. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali rasanya kami bisa menyapa teman-teman semua, para pengajar Amsilati dimanapun Anda berada, di seluruh Nusantara tentunya, khususnya di Jawa Timur 3. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, siapa beliau yang ada di samping kami. Oh ya, sebelum saya persilahkan beliau, guru kita, Kiai Ahmad Kamaluddin, saya ingin menyapa dulu dan memberikan informasi pertama bahwa saya di sini ini bukan semata-mata hanya host saja, mohon izin Kiai. Kenapa? Karena siapapun sebenarnya teman-teman pengajar itu bisa juga ada di studio ini untuk bisa langsung bertanya sama Kiai mengenai permasalahan-permasalahan Amsilati yang ada di seluruh lembaga-lembaga yang teman-teman semua sedang berperan di sana atau bertugas di sana. Begitu ya Kiai ya. Kita sapa juga sebelumnya. Mohon izin Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas sama ada nuansa hijau-hijau. Untuk itu saya berikan kesempatan Kiai untuk membuka. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di acara podcast yang kedua ya, alhamdulillah ada tindak lanjut dari apa yang sudah kita laksanakan di pertama, bahwa podcast ini semata-mata tujuannya yang pertama ingin selalu ada ikatan hubungan, baik itu secara action pengajaran secara langsung maupun lewat ngobrol bincang-bincang santai seperti ini. Nah, ini harapannya ketika kita melaksanakan hal-hal yang semacam ini, ya anggaplah ini bagian dari bentuk koordinator wilayah Amsilati Jatim ini memberi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat. Oke, saya cukup berterima kasih lebih-lebih kepada seluruh lembaga Amsilati di Jawa Timur dan seluruh munajat muallimin Amsilati Jawa Timur yang selama ini tetap ikhlas berjuang menyampaikan, mengajarkan metode Amsilati di lembaganya masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah. Baik, terima kasih Kiai. Tentu banyak pertanyaan yang ada di benak para pengajar Amsilati khususnya di lembaga-lembaga ya Kiai. Ya, sebelum saya masuk ke sebuah pertanyaan, jadi mohon izin bahwa sebenarnya saya adalah tim di Munajat Kiai yang menjalankan di lembaga di daerah Pujer di Bondowoso. Nah, kemarin kan hari Rabu saya ke pendopo ngadep Kiai untuk konsultasi banyak. Daripada konsultasinya nggak ada jejak digitalnya, lebih baik kita ngobrol. Oh ya, ini maksud saya tujuannya adanya podcast seperti ini. Jadi ketika jenengan yang kemarin diobrolkan di pendopo itu
kan cukup selesai di sana. Mungkin hanya untuk wawasan diri sendiri itu sudah insya Allah sudah mewakili menjawab. Sehingga ketika kita rangkum dalam acara podcast ini, kemungkinan tidak menutup kemungkinan apa yang menjadi gagasan, pemikiran, niatan dari jenengan sendiri ini juga bisa disimak oleh teman-teman yang lain. Baik, saya berterima kasih tentunya. Sebelumnya juga teman-teman bisa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Kiai, saya mohon izin langsung masuk ke pertanyaan. Kemarin di podcast pertama itu sudah banyak dibahas tentang bagaimana peran atau tugas-tugas Korwil yang kalau bisa disimpulkan itu kan sebagai sebuah wadah untuk mengobati lah bahasa kasarnya, mengobati seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga. Saya mohon izin Kiai, ini masuk ke pertanyaan, eksistensi pesantren sebagai lembaga keagamaan yang kritis dalam menata masa depan ini kan beriringan dengan kebutuhan zaman Kiai. Peran kalau sekarang ini mau masuk ke peran Amsilati sendiri untuk membersamai atau mengimbangi itu bagaimana, Kiai? Seperti yang saya sampaikan ya, saya singgung bahwa Amsilati ini adalah solusi bagi lembaga keagamaan yang setidaknya kita melihat sebagai pelaku pendidikan, kita melihat bahwa perkembangan teknologi, terus kemauan untuk mondok ngaji, ini rata-rata inginnya yang serba instan dan cepat kan begitu. Nah, sehingga Amsilati ini adalah suatu solusi cepat tapi tidak menghilangkan tujuan utama orang mondok. Karena tujuan utama orang mondok ini kan ngaji, ilmu agama. Lebih-lebih yang lebih diutamakan di pesantren ilmu agama ini adalah karya-karya ulama-ulama zaman dulu yang dirangkum ada di kitab-kitab salaf, ada di kitab-kitab kuning. Yang mana kitab kuning itu sebenarnya adalah pegangan yang sangat relevan yang digunakan untuk sangunya urip, bahasanya sangunya hidup ya. Di sana ada semua dari fikih sampai fan-fan yang lain. Nah, karena di lembaga keagamaan pendidikan pada era sekarang ini tadi pengennya lebih instan, kadang ada yang melirik, ada yang tidak. Ada yang liriknya itu hanya faktor wah sekolah ini sudah mempunyai unggulan yang lain sebagainya. Nah, itu semuanya benar. Lebih-lebih semua lembaga dimanapun berada tentunya memberikan pelayanan terbaik untuk generasi-generasi yang ingin mondok di situ. Nah, Amsilati ini menjadi solusi dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin beberapa tahun ke depan, ya semoga saja pondok pesantren ini selalu mempunyai inovasi ya dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama dengan cara-cara yang bisa dipahami oleh anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan pengennya ya yes, pokoknya ya itulah, kita tidak bisa nyebut secara luas karena memang sudah umum seperti itu. Nah, sehingga eksistensi lembaga keagamaan di Amsilati ini intinya tadi, Amsilati ini adalah solusi untuk lembaga yang ingin tetap menjaga eksistensi di kitab-kitab salaf, karena sekarang zamannya global, pengennya serba instan, serba cepat. Nah, Amsilati adalah solusi untuk mengantarkan anak-anak bisa menguasai itu. Baik, Kiai. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini kan tentu banyak ya Kiai yang sudah baik yang sudah mulai atau baru mau mulai atau sudah tertarik begitu. Ini kan tentu tidak bisa kita hitung jumlahnya. Untuk para lembaga yang menjalankan Amsilati, bagaimana sih urgensi atau kepentingannya atau pentingnya mereka menjalin hubungan atau komunikasi dengan Korwil? Okay. Korwil ini sama, saya tetap menyampaikan kepada, mungkin yang kemarin hanya menyampaikan cuma secara detailnya tidak tersampaikan karena terbatas waktu mungkin ya.
sebenarnya Korwil ini sifatnya hanya melayani. Jadi masalah urgensi, kepentingan dan lain sebagainya, bagi saya serahkan ke lembaga masing-masing. Nah, tidak, karena ini semua lembaga itu pasti punya takaran, punya metode penerapan yang disesuaikan dengan waktu, tempat, lembaganya masing-masing. Jadi seperti Korwil ini mau menyampaikan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Korwil ini tidak bisa. Kenapa? Karena kadang gagasan meskipun baik dari Korwil mempunyai gagasan bagus, kemudian ditaruh di lembaga. Nah, lembaga di situ situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk menerapkan gagasan saya. Otomatis kan tidak bisa. Nah, sehingga Korwil itu hanya bersifat melayani saja. Ketika ada lembaga ternyata ada sesuatu yang mungkin ingin dimusyawarahkan, Korwil tidak bukan berarti Korwil itu bisa memberi solusi, tidak. Tapi paling tidak Korwil itu bisa memberi pandangan. Nah, bahasanya begini, seandainya dianggap resep, ya mungkin sesuatu ini seandainya sudah urgen betul, Korwil mungkin melayani, ingin ikut andil membantu menyelesaikan masalah itu. Siapa tahu, bahasanya kan siapa tahu ini bisa diterapkan. Seandainya bahasanya solusi dari Korwil itu bisa jadi obat, ya mungkin jadi obat. Nah, ketika ada lembaga yang tidak ada masalah, tidak ada kendala, berjalan begitu baiknya, tapi tetap ada komunikasi dengan Korwil, ya berarti bukan menjadi obat, mungkin menjadi vitamin, nutrisi. Ya sebenarnya sama-sama. Seperti saya ini kan juga butuh gitu loh, butuh pengalaman dari teman-teman. Karena mungkin dulu waktu saya ngajar, zaman saya dengan zaman yang dilaksanakan teman-teman munajat sekarang mungkin kan sudah berbeda waktu, beda anak juga, beda tempat, sehingga pengalaman mungkin berbeda-beda. Nah, ketika kita sharing seperti ini, yang dulunya saya tidak menemukan masalah itu ketika saya masih aktif ngajar, saya bisa belajar dari teman-teman munajat sekarang. Nah, teman-teman munajat sekarang ketika menemukan sesuatu yang yang sekiranya menjadi problem untuk mereka di saat ini, mungkin bisa digali dari pengalaman saya ketika masih aktif ngajar. Sehingga dikatakan urgen tidak urgen, ya tergantung tergantung kebutuhan dari tiap teman-teman lah. Cuma saya tetap karena diberi kepercayaan di dalam mendampingi Amsilati di Jawa Timur ini, saya tidak akan menutup lah. Saya membuka lebar-lebar. Wong ini sama-sama belajar, saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Dan semuanya itu pasti sudah melaksanakan niat yang terbaik untuk menyampaikan, untuk ngabdi bahasanya, untuk berkhidmah di pesantren-pesantren dengan membawa metode Amsilati. Mereka pasti sudah melakukan yang terbaik. Cuma tadi itu, setiap sesuatu itu pasti ini. Jadi urgensi-urgensi yang semacam ini saya kembalikan lagi. Jadi saya intinya tetap sama seperti di podcast yang pertama, Korwil tidak ingin mempunyai kesan ngatur, tapi Korwil itu ingin mempunyai kesan welcome terhadap apa saja. Ayo, selama kita bisa bareng-bareng berjuang, ayo bareng-bareng. Lewat apa saja, ya, lewat monitoring, lewat ya seperti ini jagongan, terus lewat podcast, lewat evaluasi, lewat ya banyaklah wisuda, pelatihan dan lain sebagainya. Monggo semua bagi teman-teman munajat, saya malah sudah sangat-sangat berterima kasih kepada mereka semua yang selama ini meskipun tidak ada hubungan atau tidak intens dalam berkomunikasi terhadap Korwil, ketika mereka ini tetap melaksanakan berjuang sesuai dengan karakter mereka sendiri, karena setiap orang kan punya sendiri ya. Saya terima kasih. Jadi memang tidak harus.
Nah, cuma ketika ada suatu lingkup pertemuan semacam ini ngobrol bareng, ya paling tidak ya tadi, ketika tidak menjadi obat paling tidak jadi nutrisi, jadi vitamin. Ya mungkin itu saja. Kita mau masuk ke pertanyaan ketiga. Oke. Saya banyak mendapati ya narasi Kiai itu bahwa di zaman sekarang ini ilmu itu bocor gitu. Ilmu itu kan artinya dari manapun kita bisa belajar. Nah, mengatasi hal seperti ini seperti apa real aktivitas atau kegiatan real yang dilakukan oleh teman-teman Munajat yang sekarang sudah berjalan? Gitu ya. Bahasa bocor itu gini, Kang. Ilmu, kalau ilmunya tidak bocor sebenarnya. Ilmu itu bisa didapati dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam aktivitas kita melakukan yang sifatnya itu memang ada ilmunya, ya di sana ilmu. Cuma yang bocor ini adalah tujuan-tujuannya, motivasinya. Sehingga apa yang mereka pahami, apa yang mereka dapat dari hasil pengetahuan atau hasil belajar mereka ini lebih sering tidak sesuai dengan sasaran. Itu yang saya anggap bocor. Rata-rata mereka belajar ini kan ya sebenarnya untuk pengetahuan diri sendiri itu jauh lebih ya penting juga. Akan tetapi ketika teman-teman para munajat dengan Amsilati ini bisa menjadi sebuah kendaraan untuk mereka berjuang, ya saya anggap tidak bocor. Jadi bocornya itu tadi tergantung motivasi. Ketika motivasinya salah, sehingga kita itu hanya sekedar saya sudah ngaji, saya sudah tahu ini, tahu itu. Jangan sampailah mandek di dirinya sendiri begitu. Harus ini. Makanya dari Abah Yai sendiri kan memberi program menuju 1 miliar santri Amsilati, pengguna Amsilati. Makanya setiap santri yang pernah belajar Amsilati itu paling tidak 1 orang itu harus mengajarkan Amsilati ke 10 orang berikutnya. Nah, itu bukan tidak ada tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana ini untuk membangkitkan motivasi agar apa yang kita pelajari itu tidak mandek di diri kita sendiri. Tapi apa yang kita pelajari ini menjadi sebuah bentuk kepedulian di era global ini, sama-sama memberikan solusi kepada orang-orang. Sama halnya teman-teman di tim Jatim 3, ini memang sebagai bentuk pelayanan, mungkin di lembaga yang menginginkan untuk dievaluasi, untuk dimonitoring. Nah, tujuannya ini kita mempermudah terus ada suatu bentuk bentuk kepedulian sama ya kalau melihat dari pertanyaannya saya kira sudah sempat disinggung kemarin ya sebenarnya, tapi untuk lebih detailnya di sana. Jadi bocornya itu mungkin karena ini kadang salah dalam bermotivasi. Makanya dari kemarin itu yang paling utama sekarang itu motivasinya, bukan ilmunya. Mungkin yang ini yang menjadi pembeda antara tadi kayak proses taklim dengan tarbiyah. Nah, iya. Karena kalau tarbiyah itu lebih bersifat untuk mendidik. Jadi ya sudah, kita diberi kesempatan untuk khidmat, untuk ngabdi, ya sudah, kita jalankan sudah apa yang kita bisa. Ya seperti tim ini sudah banyak yang dilakukan kegiatannya, yes. Mau tidak mau, yes, pokoknya apalah yang harus dilakukan. Memang agak ini mau mengungkap fakta dan lain sebagainya takut salah saya sendiri itu. Karena semua apa yang saya baca ini ya menurut saya sih saya anggap nanti ini salah, belum tentu salah bagi mereka. Sehingga saya sedikit agak susah mau menyampaikan itulah. Ya, intinya begitulah. Pokoknya Amsilati dibuat gampang di Jawa Timur. Yang mau ayo, yang tidak mau mungkin mereka punya prinsip sendiri-sendiri. Yang mau gabung dengan Korwil akan melayani dengan baik. Yang tidak mau,
Tidak apa-apa, yang penting mereka tetap mengamalkan atau berjuang dengan cara mereka sendiri. Jadi bukan suatu hal keharusan sebenarnya. Ya cuma tadi itu. Pokoknya kalau memang seandainya ini masalah, ya mungkin saya bisa memberi solusi jadi obat. Seandainya tidak punya masalah kok tetap inten, ada urgensi atau apa ya hubungan dengan qoril, mungkin itu jadi nutrisi. Itu saja, gampang-gampangan. Biar soalnya saya ini juga santri biasa, jadi tidak ingin juga dikesan dianggap apa ya harus ikut gagasannya bagus-bagus, enggak terus. Baik, Kiai, terima kasih. Seperti saya harus tahu diri juga. Mohon izin Kiai, jadi insya Allah dalam minggu ini saya di kampung di musola. Gitu. Insya Allah akan mulai untuk yang anak-anak. Yang program musola ini Kiai. Okay. Nah di musola ini ada yang kelas 1 SD, ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, rata-rata SD Kiai. Okay. Nah, saya dengar katanya dulu ya pernah memulai dari yang hal-hal yang bahkan 3 orang dulu ya Kiai. Yeah. Mohon motivasi. Gitu. Okay. Di Jatim 3 ini di samping lembaga-lembaga yang sudah jalan, ini dievaluasi oleh tim-tim yang sudah jalan juga. Sejak 3 tahun ini, saya sendiri itu juga membuat tawaran revolusi. Tapi tawaran revolusi ini tidak diterapkan di lembaga pendidikan, tapi lebih mengarah ke musola di pelosok-pelosok desa. Saya kasih nama programnya ini pesantren 1 hari. Pesantren 1 hari. Ya. Pesantren 1 hari ini terinspirasi dari lembaga-lembaga desa, guru-guru ngaji di pelosok-pelosok desa, di musola-musola. Selama 3 tahun ini alhamdulillah sudah menerapkan di sekitar 25 titik. Sampai saat ini di atas gunung tapi. Nah, di sana inspirasi kenapa kok kita menggali pesantren 1 hari ini? Karena lembaga-lembaga di pelosok-pelosok desa ini saya anggap gurunya ikhlas-ikhlas. Masya Allah. Ya. Anak didik yang dididik oleh orang-orang ikhlas ini adalah menjadi sebuah bibit benih yang unggul. Sehingga perlu kita itu dalam lembaga pendidikan ini menjaring bibit-bibit unggul. Nomor 1. Nomor 2, lembaga-lembaga di pelosok desa itu sifatnya ngajinya di musola-musola itu hanya ba'da maghrib. Kemudian tiap hari Minggu itu libur sekolah, daripada dipakai untuk main, kita coba tawarkan. Namanya pesantren 1 hari menggunakan metode amsilati. Hanya hari Minggu saja. Dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, makanya 1 hari saja. Nah, ini bukan tidak ada tujuan ya. Ini ada tujuannya. Tujuan pentingnya adalah begini. Ya, kita mulai dari sekarang. Sekarang ini orang mau mondok ini sudah dianggap sulit ya. Bagi orang tua yang punya keinginan betul yang mau mondok. Dan tidak sedikit orang tua yang pengennya anaknya itu sekolah tinggi. Lebih memilih jalur formalnya daripada jalur pesantrennya. Nah, kemungkinan ini kan cuma mengantisipasi juga sebagai bentuk orang yang yang terlibat dalam kancah pendidikan ini, bukan kancah politik. Kancah pendidikan kita juga harus mulai berpikir panjang. Ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, zaman kan semakin berubah terus. Keinginan orang sudah tidak ketemu, karepnya seperti apa. Cuma tetap punya cita-cita, punya tujuan. Ketika orang ini punya cita-cita dan tujuan, kita juga harus punya cita-cita dan tujuan. Nah, sehingga harapannya dengan diadakannya pesantren 1 hari ini, paling tidak kita memperkenalkan lebih dini, lebih awal kepada anak-anak kecil di kampung tentang pentingnya mondok. Nah, sehingga ketika mereka nanti diajari ilmu-ilmu pondok, diajari ilmu-ilmu agama, diajari metode-metode amsilati, lebih memudahkan untuk paham kitab kuning. Harapannya kan misalkan dari 20 anak di satu lembaga,
kemudian ada 10 anak yang pengen mondok, ini adalah suatu apa ya? Ya suatu keberhasilan gitu. Kita hanya ingin memancing atau memberi gambaran kepada anak-anak di desa yang untuk mengenalkan ilmunya pondok. Sehingga ada keinginan mereka pondok. Sehingga ketika di desa-desa itu nanti kedepannya terus ada anak yang masih mau mondok, nah tentunya ini adalah bekal, menjadi bekal regenerasi yang ingin belajar ilmu agama ini akan selalu ada. Nah ini bagian dari harapan. Nah ini sangat sesuai jenengan ini menerapkan metode Amsilati bukan di lembaga madrasah atau di lembaga apa saja, hanya di musola. Nah ini bagian dari yang diharapkan, sehingga jenengan menyampaikan pendidikan di musola tadi, kemudian nanti dari berapa anak yang jenengan didik ada keinginan untuk mondok. Nah ini tujuan utamanya, karena tujuan utama adalah bagaimana jenengan menyampaikan ilmu yang ilmu itu akan berkembang. Nah ketika hanya di musola saja jenengan ngajar anak musola, kemudian habis dari musola itu berhenti, mereka malah sekolah, tidak mau ngaji, artinya kan ilmu yang jenengan sampaikan kan berhenti di situ. Kan tentunya jenengan tidak pengen kan. Nah ilmu pengen mengalir, jenengan harus bisa memberi pandangan yang sekiranya anak-anak didik di musola itu mau mondok. Ketika mereka mau mondok nanti di pondok, ya urusannya pondok sudah, mau kemana, ketika dasar, ilmu dasar yang jenengan sampaikan di anak musola itu berlanjut untuk memperoleh ilmu yang lebih banyak, ini adalah suatu keberhasilan jenengan dalam berjuang di masyarakat desa. Ini saya sangat mendukung sekali. Terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih guys. Gitu nggih. Nasihat-nasihatnya kita cobain dulu. Oh, gitu. Mari ngopi. Ini kan dari tadi ini ngopi ini ngolah pikiran. Nah, itu. Monggo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman para pengajar Amsilati di seluruh Nusantara, khususnya yang di Jawa Timur, Kiai, kalau antum semua punya pertanyaan, silakan monggo datang ke Mambaul Falah. Mungkin sebagai pertanyaan penutup, Kiai. Ya sebenarnya tidak harus ke Mambaul Falah. Kita kan ada tim, boleh meskipun lewat grup ya, di munajat tidak apa-apa, sampaikan di sana atau sampaikan ke tim-tim Amsilati Jawa Timur yang sudah keliling monitoring, kebetulan evaluasi monitoring ada sesuatu pertanyaan tidak apa-apa, biar ditanyakan. Seandainya butuh jawaban cepat, biar dijawab seketika di sana. Cuma pertanyaan itu nanti akan tetap dibawa ke podcast. Biar yang lain ikut menyimak. Ya kalau memang pengen sambil kita ngobrol di sini, ya saya tunggu kapan saja. Tapi kayaknya podcast ini nanti akan dilaksanakan 1 pekan sekali atau setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat boleh. Pada Jumat seperti ini kita ngobrol-ngobrol lah. Nanti mungkin uploadnya bisa Jumat malamnya atau besoknya ya, Kiai. Itu kabar baiknya, teman-teman bisa langsung ngobrol beliau, sumbernya langsung, atau bisa nanya di grup munajat. Sebenarnya sama, jangan dibilang sumber lah. Pokoknya sama-sama belajar, intinya begitu. Kiai, saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena mungkin durasi waktu juga harus dibatasi ya, Kiai. Kan di setelah Amsilati itu kan ada pasca Amsilati ya, Kiai. Dan mungkin bisa diulas juga apa sih program Pasca Amsilati dan bagaimana Mambaul Falah menerapkan itu? Apakah sama dengan Darul Falah di pusat atau seperti apa? Kalau programnya sama, karena di Jepara itu kan juga ada Pasca. Cuma implementasinya dan aplikasinya yang berbeda. Karena SDM-nya sudah tidak sama. SDM-nya sudah tidak sama. Cuma program-programnya ya saya anggap sama, ada Pasca. Kalau di sini kita ambil 6 tahun. Ambil 6 tahun artinya tahun pertama seperti yang saya sampaikan di podcast yang kemarin itu, di tahun pertama itu Amsilati, tahun kedua Fan Fikih, tahun ketiga Fan Hadis, tahun keempat ini Fan Tasawuf, tahun kelima Fan Tafsir, tahun kelima Fan Tasawuf, tahun keenam ini programnya sebenarnya klik. Klik itu singkatan dari kajian lintas kitab. Kajian lintas kitab. Cuma hasil kompetensinya itu harus punya karya.
Seperti kitab-kitab Abayai yang tipis-tipis, cuma itu karyanya santri. Sehingga saya wajibkan tiap santri itu kalau memang mau lulusan di tahun ke-6 ini minimal harus bisa nyusun syair 100 bait. Nah, itu kalau di sini kompetensinya ya dibuat simpel-simpel tapi mengena semua. Artinya ya, tidak banyak kitab yang dikaji. Jadi skala primernya itu ya ini kitab ini, skala sekundernya itu juga ada kajiannya. Kajiannya ya selama 1 minggu sekali ini ada kajian Badsul Masail itu. Jadi untuk kliknya kajian lintas kitabnya itu kita lewat musyawarah bahasanya. Nah, cuma standar kompetensi yang skala primer ya kalau di tahun pertama Amsilati, tahun kedua Fan Fikih itu Fathul Qorib, tahun ketiga itu Fan Hadis itu di Arba'in Nawawi sama Bulughul Maram, tahun ketiga di Fan Tafsir ini kita nyusun kitab sendiri untuk namanya metodenya Ayati. Kebetulan saya sendiri yang nyusun itu berisi. Sudah launching ya? Kalau launchingnya belum untuk umum. Hanya untuk di sini sendiri. Tapi lembaga lain kalau seandainya ingin menerapkan ya enggak apa-apa. Mohon izin, termasuk lembaga lain yang ingin juga mengadopsi program Pasca juga bisa konsultasi ke sini kan kayak. Boleh. Karena kalau di Jatim 3 ini ya tadi kita menyesuaikan SDM atau wilayah atau lembaga. Seperti standar di Jatim 3 ini untuk Amsilati lulusan dianggap lulus itu kalau sudah bisa baca kitab Safinah kosongan. Kenapa kok Jatim 3 itu membuat standar kompetensinya kitab Safinah? Kok enggak yang tinggi sekali? Karena lembaga yang menerapkan ini beragam. Ada yang di TK, di SD, di MI, ada yang anak kecil gitu kan. Ada yang pesantren. Kalau yang pesantren pengennya Safinah itu terlalu tipis. Ya enggak apa-apa lah pakai Fathul Qorib, enggak apa-apa, Fathul Wahab, enggak apa-apa, Fathul Mu'in, enggak apa-apa. Nah, saya buat rata karena tadi kita melihat dari banyaknya lembaga bervariasi menggunakan Amsilati semua. Jadi standarnya kita ambil yang umum. Jadi kalau Safinah itu kan enggak umum lah. Meskipun ke anak kecil enggak terlalu berat. Ya kan, standar. Kalau di formal seperti di SMP kan memang pendidikan agama itu kan dianggap muatan lokal di sana. Jadi kalau kitabnya terlalu tebal juga takutnya malah ngurangin minat. Ya, sehingga tipis-tipis tidak apa-apa. Yang penting kompetensi dasar kan di Amsilatinya. Jadi Safinah itu hanya bentuk prakteknya. Kalau pondok-pondok yang lain tidak apa-apa, mau menggunakan yang lebih tinggi tidak apa-apa. Jadi lebih ke ini sebenarnya, lebih ke kondisional lah. Apa saja boleh. Yang penting standar kompetensi Amsilatinya ya rumus qaidah, khulasoh. Yang paling penting ini tatimah. Nah, ini jarang diketahui bahwa tatimah ini sebenarnya senjata pamungkasnya metode Amsilati. Itu tidak ada di metode manapun. Metode manapun itu aja dari Amsilati. Ya kan begini. Jadi semuanya cikal bakal ya dari Amsilati. Jadi cuma yang paling penting dalam praktek penerapan itu ada di tatimah sebenarnya. Rata-rata lembaga-lembaga ini malah tidak menggunakan tatimah. Makanya sekarang ini saya di Jatim 3 ini juga ingin ini ada beberapa tim kemarin sudah saya musyawarahkan intern untuk lebih memaksimalkan di tatimah. Ini masih beberapa lagi nyusun sesuatu yang bisa menjadikan tatimah itu bisa dipahami. Khususnya ya, ini nanti untuk munajat, untuk guru-gurunya. Nah, untuk guru-gurunya. Kalau yang kemarin-kemarin kan pelatihan kan metodenya Amsilati, cara menerapkan qaidah, khulasoh, tatimah jarang disinggung. Nah, ini kan sudah berjalan beberapa lama. Nah, tatimah itu menjadi saya anggap urgen, penting di setiap lembaga lebih-lebih munajat atau mu'alim atau pengajar metode Amsilati ini betul-betul memahami tatimah. Karena kunci utama antara qaidah, khulasoh dan kitab kuning yang mau dikaji ini ada di tatimah. Jadi ada 3 serangka itu ya, Kiai. Khulasoh, rumus qaidah dan tatimah. Terima kasih, Kiai. Sebelum ditutup, Kiai,
Saya sebenarnya tadi menyimpan satu pertanyaan yang menurut saya penting. Oh, gitu. Tetapi di skip Kiai karena kebutuhan menyesuaikan dengan durasi ya Kiai. Oh, gitu. Tapi rasanya kayaknya masih ada sekitar 3 menit nih. Enggak apa-apa. Kiai, dari banyak alumni, baik yang langsung ke pusat Darul Falah ataupun yang memang di daerah-daerah, itu kan mungkin sudah ribuan atau mungkin ratusan ribu Kiai. Kenapa dari sekian ratus ribu itu ada yang eksis mau berjuang sesuai dengan visi misinya Abah Yai, misalnya udahlah minimal satu alumni Amsilat itu ngajar dong 10 orang, itu kira-kira apa Kiai? Sekaligus menjadi motivasi untuk kita semua Kiai. Monggo silakan. Ya sebenarnya kita itu tidak boleh terlalu berpikir wah dari semua banyak ini mana, enggak. Mereka tentunya mempunyai pola pikir yang berbeda dari kita. Tapi dengan mereka itu mau mungkin kita kan tidak tahu. Jadi orang beramal itu kan memang tidak perlu kelihatan wah itu alumni ini. Justru itu yang mengkhawatirkan. Seperti saya ini juga sebenarnya khawatir gitu loh. Khawatir tapi enggak. Saya muncul, artinya siap podcast, siap keliling. Ini karena bentuk tanggung jawab saya. Bentuk tanggung jawab saya, diberi tanggung jawab, diberi amanah sejak tahun 2004, baik ketika masih di pondok sendiri, terus di tugasan keliling. Memang saya dengan Abah Yai ini masih selalu sowan, selalu memberi bentuk-bentuk motivasi kepada diri saya sendiri untuk bagaimana selalu terlibat di Amsinati. Ya, sehingga untuk alumni-alumni yang lain saya tidak bisa jawab ini karena apa yang saya anggap mereka tidak ngamalkan, takutnya ternyata ngamalkan. Karena 10 orang di lingkup keluarga sendiri kan kita tidak tahu. Ya kita anggap kita positive thinking saja. Seluruh Amsilati, seluruh alumni Jepara, ini semuanya mereka berjuang dengan versi mereka masing-masing. Meskipun tidak nyampe 10 ya, yang penting ya itu jangan sampai tidak sama sekali. Seperti yang didhawuhkan Abah dulu itu, ada bahasa la yutriku kulluhu wa la yutraku kulluh. Jadi kalau tidak bisa memperoleh semua ya jangan ditinggal semua. Kalau tidak bisa ngajar sampai 10 orang ya jangan sama sekali tidak. Ya paling tidak 1 atau 2, 3, meskipun itu adiknya, ponakannya, keluarganya sendiri, berangkat dari situ tidak apa-apa. Nah karena ngajar ini sebenarnya panggilan jiwa kita sendiri. Ada orang ngajar itu motivasinya pengen biar tidak nganggur. Nomor 2, ada yang pengen dianggap sudah jadi guru. Ada yang motivasinya dia itu biar punya profesi. Ada yang motivasinya biar punya pemasukan. Ada yang memang ya tergantung kita, macam-macam lah motivasinya. Cuma yang paling istiqomah kalau kita mau perhatikan itu karena panggilan jiwa. Ketika kita itu punya panggilan jiwa itu dari mana? Kalau saya sendiri, panggilan jiwa ini adalah dari bentuk terima kasih kita sebenarnya kepada guru. Kita mau membalas apa kepada guru kita kalau tidak dengan berkhidmah semacam ini? Makanya bahasa syukur itu atas ilmu ya memang harus diamalkan. Nah makanya saya di samping ada amanat terus tanggung jawab, ya saya buat ini seneng saja gitu loh. Ngobrol, ngaji, ngajar itu sudah dianggap bukan profesi lagi, tapi dibilang hobi ya pokoknya seneng saja. Nah, tujuannya ini, kita itu merasa berterima kasih kepada guru-guru kita, kepada Abah Yai khususnya Ki Haji Taufiqul Hakim. Kita rasa terima kasih ini harus kita wujudkan dengan ini, dengan kita itu terjun, dengan kita itu merasa terpanggil, dengan kita itu merasa Amsilati ini adalah ya roh kita gitu loh, untuk berjuang gitu loh.
Ya ini panggilan. Jadi setiap orang itu pasti punya pengalaman jiwa, pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Jadi kalau saya tidak dikenal tidak apa-apa. Yang penting saya tetap akan selalu menyampaikan sesuai dengan kadar kemampuan saya. Karena apa? Karena itu bukan untuk siapa. Ini semata-mata tujuan utama adalah untuk diri saya sendiri, menjadi bentuk rasa syukur saya, rasa terima kasih saya kepada guru-guru saya. Ya, lebih-lebih teman-teman yang lain, saya tambah senang. Tambah senang. Jadi sudah tidak bisa dibahas panjang-panjang. Soalnya tadi apa yang kita sampaikan bagus, tidak semuanya bisa memahami dengan baik. Kadang kita seperti teman sudah sama-sama kenal, banyak juga teman yang kenal akrab, sama-sama alumni itu. Iya kenal, sama-sama kenal, tapi merasa tidak cocok, itu kan udah biasa. Nah, jadi sehingga ya sudahlah, yang penting kita masih satu jalur, satu tujuan, meskipun berbeda. Makanya perbedaan itu disebut rahmat. Kalau tidak beda sama semua kan lucu. Baik, Yai, terima kasih banyak atas nasihat. Kalau mohon izin saya perhatikan ini momen paling membuat saya merinding, Yai. Amin. Dan saya perhatikan Yai sampai agak berkaca-kaca itu. Ya pakai kacamata ya, ada kacanya. Jadi Amsilati, mohon izin, Amsilati dan Kiai Ahmad Kamaluddin. Kalau boleh diungkapkan satu kata itu apa, Kiai? Tadi kan Amsilati adalah ruh saya. Benarkah demikian? Begini, saya di Amsilati itu gini. Yang membawa saya, perjalanan saya, salah satunya sampai ke sini, ya Amsilati. Pernah nyampaikan ke apa? Ya sebetulnya saya menyampaikan ini ya karena terpaksa. Untuk motivasi. Untuk ada sesuatu lah yang tidak bisa saya ceritakan, sehingga saya menyampaikan ke beliau, ke Abah Yai. Tetap saya minta doanya selalu. Yang pertama, kalau melihat dari perjalanan ya, saya anggaplah punya istri, ya itu barokahnya Amsilati. Ya. Punya rumah, punya pesantren, ini barokahnya Amsilati. Sampai Mekah itu juga barokahnya Amsilati. Sehingga saya pernah nyeletuk nyampaikan ke Abah Yai, ngapunten, Bah, nyawa saya ini sudah saya wakafkan untuk Amsilati. Jadi artinya begini, Amsilati itu adalah sebuah wadah atau kendaraan untuk menyampaikan pendidikan, khususnya di pendidikan. Jadi untuk di pendidikan, pintu atau kunci pertama yang akan saya gunakan untuk membuka pintu-pintu yang lain ya Amsilati. Meskipun saya pernah ngaji Alfiyah, pernah ngaji Ibnu Aqil dan lain sebagainya waktu saya masih di madrasah, bukan ilmu itu tidak kepake. Itu tetap saya pakai, tetap saya gunakan. Guru-guru saya tetap saya anggap menjadi guru saya. Tapi ya tadi kebutuhan zaman, terus lingkup yang memang bisa diterima dengan mudah, Amsilati ya sudah. Saya pokoknya paten gitu loh. Paten kunci untuk awal di pendidikan saya Amsilati. Harga mati. Tidak bisa ditawar. Masya Allah. Nah itu di pendidikan. Nah untuk pengembangannya itu nanti kita jalan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Makanya di sini pesantren revolusioner ya, karena saya ide gagasan utama tetap pola cara pandang Abah Yai. Cuma saya rangkum, saya simpulkan, saya terapkan sendiri sesuai dengan ini. Cuma bibit utama ya Abah Yai itu loh. Baik, terima kasih. Sudah diingatkan kayaknya waktunya terlalu panjang. Nggak tahu apa. Ya kalau masih ada banyak ya nanti jangan bosan dengan cerita-cerita sama saya. Kapan saja jangan ada kesempatan Jumat mau membuat segmen khusus, nggak apa-apa. Biar di podcast Amsilati Jaga ini selalu terisi dengan dengan obrolan-obrolan
daripada kita ngobrol tidak jelas kan. Iya, Kiai. Meskipun dia dianggap tidak jelas ya tidak apa-apa kan, terserah orang yang dengar. Sesuai dengan Nggih, nanti kalau terlalu panjang nanti malahan apa ya, takut bosan. Iya, takut. Sehingga tidak apa-apa, monggo jenengan kapan saja. Kalau masih banyak pertanyaan disimpan dulu, tapi jangan dihilangkan. Siap. Nanti bisa dikeluarkan. Saya mohon izin untuk closing ya Pak. Oh, monggo, monggo. Saya silakan. Nggih. Terima kasih teman-teman, itu obrolan kami dari tadi sampai saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya saya ucapin terima kasih banyak untuk Kiai yang sudah banyak memotivasi kita. Teman-teman munajat khususnya yang punya pertanyaan bisa langsung ke grup, dan mungkin ya Ustadz ya bisa disebarkan seluas-luasnya untuk teman-teman khususnya di Jawa Timur yang belum bergabung ke munajat Kiai, karena ini merupakan dari kolaborasi kita ya Ustadz. Terima kasih untuk itu dari saya. Mohon maaf Kiai kalau ada banyak salah. Jangan lupa untuk komen. Kalau ada pertanyaan langsung bisa nanya di grup atau di YouTube ini. Like, subscribe. Terima kasih. Ya, dari saya sebelum ditutup salam Amsilati, dari saya mungkin dari penyampaian tadi ada sesuatu yang menyinggung atau kurang berkenan. Sekali lagi saya sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Amsilati. Berpikir, berzikir, beramal nyata. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.